Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian. Pelajaran ke-8, Janji. Rabu, 18 Mei, Istri Ishak. Kejadian 24 menceritakan kisah pernikahan Ishak setelah kematian Sarah. Kedua cerita itu saling terkait. Bacalah Kejadian 24. Mengapakah Abraham begitu khawatir untuk putranya agar jangan menikahi seorang wanita dari Kanaan? Sama seperti Abraham ingin mendapatkan tanah untuk menguburkan istrinya, karena janji Tuhan kepada keturunannya bahwa mereka akan memiliki tanah itu. Dia sekarang bersikeras bahwa Ishak juga jangan menetap di luar tanah perjanjian. Selain itu, langkah Ishak untuk membawa pengantin perempuannya ke kemah Sarah dan catatan bahwa Ribka menghibur Ishak setelah ibunya meninggal menunjukkan kembali kepada kematian Sarah, menyiratkan rasa sakit Ishak karena kehilangan ibunya. Cerita ini penuh dengan doa dan penggenapan doa dan kaya dengan pelajaran tentang pemeliharaan Tuhan dan kebebasan manusia. Ini dimulai dengan doa Abraham, bersumpah dengan Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Doa ini pertama-tama adalah pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta yang berhubungan langsung dengan kelahiran keturunan Abraham, termasuk Mesias sendiri. Referensi untuk malaikatnya dan Tuhan Allah surga menunjuk kembali kepada malaikat Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan Ishak dari pembantaian. Tuhan yang mengendalikan alam semesta, malaikat Tuhan yang turun tangan untuk menyelamatkan Ishak akan memimpin dalam masalah pernikahan ini. Abraham membiarkan terbuka kemungkinan bahwa wanita itu tidak akan menanggapi panggilan Tuhan. Sekuat apapun dia, Tuhan tidak memaksa manusia untuk mendaatinya. Meskipun rencana Tuhan untuk Ribka adalah mengikuti Eliezer, dia tetap memiliki kebebasan memilih. Artinya, mungkin saja wanita ini tidak mau datang, dan jika tidak, dia tidak akan dipaksa. Oleh karena itu, di sini kita melihat contoh lain dari misteri besar tentang bagaimana Tuhan telah memberi kita sebagai manusia kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, kebebasan yang tidak akan dia injak-injak. Jika dia melakukannya, itu bukanlah kebebasan untuk berkehendak. Namun, bagaimanapun, terlepas dari kenyataan kehendak bebas manusia dan banyak dari pilihan mengerikan yang dibuat manusia dengan kehendak bebas itu, kita masih dapat percaya bahwa pada akhirnya kasih dan kebaikan pada akhirnya akan menang. Mengapakah begitu menghibur untuk mengetahui bahwa meskipun tidak semua hal adalah kehendak Tuhan, Dia masih memegang kendali? Bagaimanakah nubuatan seperti Daniel 2 misalnya membuktikan hal ini kepada kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca Kejadian pasal 24, ayatnya yang pertama memberikan informasi bahwa Abraham pada waktu itu sudah tua. Kalau kita membaca dari Kejadian 25 ayat 20, di sana memberikan informasi bahwa usia Ishak pada waktu menikah adalah 40 tahun, dan itu berarti bahwa usia Abraham sekitar 140 tahun. Dan Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Setelah itu, Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk mencarikan istri bagi Ishak. Abraham melakukan ini untuk menggenapkan rencana Allah bahwa keturunan Ishak akan menjadi bangsa yang besar. Rencana Allah itu tidak mungkin terlaksana kalau Ishak tidak menikah. Itulah sebabnya ia harus memiliki seorang istri dan mendapatkan keturunan. Tetapi Abraham tidak mau untuk Ishak menikah dengan orang Kanaan. Abraham tahu bahwa orang Kanaan itu jauh dari Tuhan, kafir dan tidak takut akan Allah, dan akan dihancurkan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 16. Itulah sebabnya ia mau yang terbaik bagi anaknya, termasuk dalam memilih seorang istri baginya. Ketika Abraham menyuruh untuk memilih seorang istri bagi Ishak, haruslah ia takut akan Tuhan. Dan Eliezer dipercayai oleh Abraham untuk tugas yang amat penting, yakni mencarikan jodoh untuk anaknya Ishak. Di satu sisi, apa yang Abraham tugaskan ini merupakan suatu penghargaan dan kepercayaan yang luar biasa bagi pembantu ini, yakni Eliezer. Karena pada waktu itu Eliezer adalah pelayan Abraham yang bisa dikatakan sangat senior dan sangat setia kepada Abraham. Namun, di sisi lain, perintah ini menuntut sebuah tanggung jawab yang besar, karena ini akan berdampak dan sangat menentukan bagi kehidupan Ishak di masa depan. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 24 ayat 12-14, di dalam memilih jodoh bagi Ishak ini, Eliezer berdoa,
Doa Eliezer memiliki 3 komponen. Eliezer menyebut Allah sebagai Tuhan pribadinya dan Allah yang menuntun sepanjang sejarah. Eliezer meminta keberhasilan dalam rencananya. Dan ketika kita membacakan cerita ini, untuk menentukan pilihan mempelai wanita bagi Ishak, Eliezer mengajukan sebuah tes kepada Tuhan, yakni harus dengan secara sukarela memberikan minum kepada 10 unta miliknya beserta dengan Eliezer itu sendiri. Dan Eliezer berhasil menjalankan apa yang diamanatkan oleh Abraham kepadanya, karena ia terlebih dahulu berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dengan kata lain, Eliezer selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu. Cerita di dalam Kejadian pasal 24 ini penuh dengan doa dan penggenapan doa dan kaya dengan pelajaran tentang pemeliharaan Tuhan dan kebebasan manusia. Kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan yang tidak akan Allah injak-injak yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih di dalam kehidupan kita. Mari kita memilih untuk setia kepada Tuhan, mempergunakan kebebasan kita untuk menyembah Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, mempergunakan setiap pilihan-pilihan kami sesuai dengan arahan dari Allah. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.